Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu dengan judul perancangan sistem menggunakan Undiped Modeling Language atau bisa disingkat yaitu UML. Kami di sini beranggota 2 orang. Saya Dimas Nurjaman dengan NIM 2321101037. Saya Chandra Dewi Julianto dengan NIM 232111159. Nah, di sini ada daftar isi yang akan saya jelaskan dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama ada apa itu UML, yang kedua siapa pengembang UML, yang ketiga tujuan UML, dan yang keempat kegunaan UML apa sih, yang kelima contoh UML yang sering digunakan, yang keenam software yang sering digunakan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian Undiped Modeling Language atau bisa disingkat yaitu UML. UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Nah, UML menyediakan serangkaian diagram untuk membantu pengembang, analis, dan desainer dalam memahami dan memodelkan struktur dan perilaku dari sistem yang akan dikembangkan. Dengan UML, proses pembuatan sistem lebih terstruktur, terstandarisasi, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Saya akan membacakan siapa pengembang UML. Nomor 1, Grady Booch. Grady Booch adalah seorang ilmuwan komputer yang mengembangkan metode pemodelan yang dikenal dengan nama Brooch Method. Pemodelnya berfokus pada desain objek dalam perangkat lunak. Metode Booch ini kemudian menjadi salah satu komponen dalam pengembangan UML. Nomor 2, Ivar Jacobson. Ivar Jacobson adalah seorang ilmuwan komputer asal Swedia yang mengembangkan Object-Oriented Software Engineering atau OOSE, suatu metode yang juga mempengaruhi UML. OOSE menekankan pada analisis dan desain orientasi objek. Nomor 3, James Rumbaugh. James Rumbaugh mengembangkan metode pemodelan berorientasi objek yang dikenal dengan nama Object Modeling Touchpoint atau UMT. UMT juga memberikan kontribusi pada pembentukan UML, terutama dalam aspek pemodelan objek dan hubungan antar objek. Selanjutnya ada tujuan UML. Yang pertama, tujuan UML yaitu memvisualisasikan struktur dan perilaku sistem. UML memberikan diagram standar yang memungkinkan pengembang, desain, dan analis untuk melihat dan memahami struktur serta perilaku sistem secara visual. Tanpa terjebak dalam detail teknis kode, diagram ini bisa berupa diagram kelas, use case atau aktivitas, dan lainnya yang menunjukkan bagaimana bagian-bagian sistem terhubung dan berinteraksi. Itu yang pertama. Yang kedua, mendefinisikan spesifikasi sistem secara jelas. Nah, UML membantu menyampaikan spesifikasi dari suatu sistem kepada semua pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk pengembang, manajer proyek, dan klien. Nah, UML menyederhanakan komunikasi dengan memberikan notasi yang mudah dimengerti untuk mendeskripsikan sistem. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memfasilitasi proses pengembangan. Nah, UML dirancang untuk mendukung pengembang perangkat lunak berbasis objek selama pengembangan. Nah, ini membantu mengurangi kesalahan desain sehingga mengembangkan lebih efisien. Yang keempat, mendokumentasikan proses dan struktur sistem.
UML tidak hanya digunakan pada tahap desain, tetapi juga sebagai dokumentasi. Dokumentasi ini bermanfaat bagi tim di masa depan, terutama ketika melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan pengembangan lebih lanjut pada sistem. Yang kelima, mendukung standarisasi dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, UML memberikan notasi standar yang diakui secara internasional sehingga pengembang dari berbagai latar belakang atau organisasi bisa bekerja dengan pemahaman yang sama. Nah, ini memudahkan kolaborasi dalam tim lintas disiplin atau dengan tim eksternal. Nah, selanjutnya ada kegunaan UML. Apa sih kegunaan UML itu? Nah, kegunaan UML yang pertama yaitu membantu memvisualisasikan sistem. Nah, UML menyediakan serangkaian diagram yang memungkinkan pengembang dan pemangku kepentingan lain untuk melihat desain sistem secara visual. Nah, diagram ini dapat menggambarkan struktur seperti diagram kelas atau alur kerja sistem seperti diagram aktivitas. Dengan demikian, UML membantu semua pihak mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sistem yang sedang dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu menjadi alat komunikasi antar tim. Nah, UML adalah bahasa standar yang dapat dipahami oleh berbagai pihak dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk pengembangan desainer, analis, dan bisnis atau klien. Nah, diagram UML membuat komunikasi menjadi lebih efisien, mengurangi miskomunikasi atau salah pengertian tentang cara kerja atau kebutuhan sistem. Yang ketiga, mendokumentasikan sistem. UML berfungsi sebagai dokumentasi visual dari sistem yang sedang dikembangkan yang dapat digunakan baik selama pengembangan maupun setelah sistem selesai dibuat. Nah, dokumentasi ini penting untuk pemeliharaan di masa mendatang, pembaruan, atau pengembangan tambahan. Tim yang datang di masa depan bisa memahami desain sistem dengan lebih cepat karena adanya dokumentasi UML. Yang keempat, memfasilitasi perancangan dan desain sistem. Nah, dalam fase perancangan dan desain, UML membantu merancang struktur, arsitektur, dan alur sistem dengan jelas. Nah, diagram UML ini seperti diagram kelas dan komponen membantu merinci bagaimana setiap komponen sistem saling berhubungan dan berfungsi. Hal ini mempermudah tim untuk merancang sistem yang efektif dan menghindari kesalahan atau redundansi dalam pengembangan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan sistem. Nah, UML khususnya dengan diagram use case membantu mengidentifikasikan dan memahami kebutuhan sistem dari perspektif pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, diagram use case dapat memperlihatkan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dengan cara ini, tim pengembang dapat memastikan semua kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi dalam sistem yang akan dikembangkan nanti. Nah, selanjutnya ada beberapa UML yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ada use case diagram. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, ada gambar orang yaitu disebut aktor. Itu keterangannya adalah memspesifikasikan himbauan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan user, dengan use case maksudnya. Yang kedua ada include. Nah, keterangannya yaitu memspesifikasikan bahwa si use case sumber secara eksplisit. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada extend.
Nah, itu keterangannya yaitu memspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keempat ada association, itu gambarnya itu seperti garis. Nah, itu keterangannya yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Nah, seperti itu. Yang kelima ada gambar kotak agak panjangan dikit. Nah, namanya yaitu sistem. Nah, keterangannya yaitu memspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Nah, itu yang kelima. Nah, yang terakhir, yang keenam itu ada gambar bulat. Nah, itu disebut use case. Keterangannya yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Nah, selanjutnya UML yang sering digunakan yaitu yang kedua ada simbol activity diagram. Activity diagram. Nah, bisa kita lihat juga dari gambar ada contoh simbolnya dan deskripsinya. Bisa kita lihat bahwa yang pertama itu ada gambar simbol hitam bulat. Nah, itu mendeskripsikan status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua itu ada aktivitas. Aktivitas itu berbentuk persegi panjang, yaitu mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Nah, aktivitas ini nanti diawali dengan kata kerja. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu percabangan, seperti belah ketupat kayak gitu. Nah, itu mendeskripsikan asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Selanjutnya ada penggabungan. Bisa kita lihat dari gambar tersebut itu gambar garis kotak persegi panjang hitam. Nah, itu mendeskripsikan asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Nah, kalau yang itu. Selanjutnya ada status akhir. Itu bulat, di tengahnya lagi ada bulat hitam. Nah, itu mendeskripsikan status akhir yang dilakukan sistem. Nah, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah struktur akhir seperti itu. Yang selanjutnya ada swim lane. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, gambarnya. Nah, itu mendeskripsikan memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Selanjutnya ada fork. Bisa kita lihat dari gambar tersebut. Nah, itu mendeskripsikan digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara variabel seperti itu. Nah, yang terakhir ada join. Bisa kita lihat juga dari gambar tersebut, itu mendeskripsikan digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan seperti itu. Nah, selanjutnya UML yang sering digunakan itu yang terakhir ada simbol kelas diagram. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut ada 7 simbol dan keterangannya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, itu yang pertama ada gambar garis seperti tadi, tapi ini berbeda keterangan. Nah, kalau ini keterangannya itu menghubungkan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk. Yang kedua ada gambar belah ketupat. Itu namanya nari association. Nah, keterangannya yaitu upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada gambar, bisa kita lihat dari gambar tersebut. Nah, itu keterangannya himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, nah selanjutnya itu ada gambar, bisa kita lihat dari gambar tersebut.
itu bernama collaboration. Itu keterangannya yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kelima, ada gambar panah, bisa kita lihat dari gambar. Itu bernama realization. Keterangannya itu operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam, ada juga gambar panah tapi berbeda arah gitu. Itu namanya yaitu dependensi. Itu keterangannya yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada satu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Nah, yang terakhir ada gambar garis seperti yang di atas tapi berbeda keterangan. Ini disebut association. Nah, keterangannya yaitu apa yang menghubungkan antar objek satu dengan objek lainnya. Nah, yang selanjutnya ada software yang sering digunakan. Bisa kita lihat dari gambar tersebut ada 3 software yang sering digunakan. Nanti bisa kita searching di Google atau kita lihat ya seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. WML atau Native Modeling Language adalah bahasa visual standar untuk memodelkan dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dengan berbagai diagram, WML menggambarkan struktur, perilaku, dan hubungan antar komponen sistem, sehingga memudahkan perancangan dan pengembangan dalam merancang dan memahami sistem secara jelas dan struktur. Sekian dari kami, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan karena di sini kami masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.